Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Andini Putri dengan NPM 2305 1060 128. Jadi, di sini saya ingin mempresentasikan salah satu tugas PowerPoint statistika. Di sini saya memilih PowerPoint tentang ANOVA 2 arah. Baik, saya akan menjelaskan sekarang. Yang dimaksud dengan ANOVA 2 arah, jelaskan bagaimana ANOVA 2 arah itu dapat digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian pertanian. Jadi, ANOVA 2 arah atau two-way ANOVA adalah metode analis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok yang dipengaruhi oleh dua variabel independen. Dalam penelitian pertanian, ANOVA 2 arah dapat digunakan untuk menganalisis data yang melibatkan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pertanian, seperti jenis pupuk dan metode penanaman. Sebutkan perbedaan antara ANOVA 1 arah dan 2 arah dalam konteks penelitian agronomi. Jadi, ANOVA 1 arah dan 2 arah adalah dua teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata antara kelompok dalam penelitian agronomi. ANOVA 1 arah digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen, seperti dalam studi mengenai pengaruh jenis pupuk terhadap hasil panen. Sebaliknya, ANOVA 2 arah memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi pengaruh dua variabel independen secara bersamaan, serta interaksi antara kedua variabel tersebut terhadap variabel dependen. Contohnya, dalam penelitian yang mengkaji pengaruh jenis pupuk dan metode penanaman terhadap hasil panen. ANOVA 2 arah dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kedua faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi hasil. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada jumlah variabel dependen yang dianalisis dan kemampuan untuk mengevaluasi interaksi antara faktor. Apa sih asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan ANOVA 2 arah? Jadi, beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk memastikan validitas hasil analisis, yaitu pertama, populasi yang diuji harus berdistribusi normal, yang berarti bahwa data dari setiap kelompok harus mengikuti distribusi normal. Kedua, varians antar kelompok harus homogen, artinya ragam atau variansi dari setiap kelompok yang dibandingkan harus serupa. Ketiga, sampel yang diambil harus independen, sehingga pengukuran dari satu sampel tidak mempengaruhi pengukuran dari sampel lainnya. Mengapa sih homogenitas variansi penting dalam ANOVA 2 arah, dan bagaimana cara memeriksa asumsi ini? Homogenitas variansi dalam asumsi penting dalam ANOVA 2 arah karena memastikan bahwa variansi antar kelompok yang dibandingkan adalah serupa. Ketika variansi tidak homogen atau tidak sama, hasil analisis bisa tidak valid, yang dapat mengarah ke kesimpulan yang salah tentang perbedaan antar kelompok. 7. Apa yang dimaksud dengan uji 2K-HSD dalam konteks ANOVA 2 arah dan kapan penggunaannya relevan? Jadi, uji 2K-HSD itu adalah atau Highly Significant Difference adalah metode statistik yang digunakan dalam konteks ANOVA 2 arah untuk membandingkan semua pasangan rata-rata perlakuan setelah uji ANOVA yang menunjukkan hasil yang signifikan. Penggunaan uji 2K-HSD relevan ketika peneliti ingin mengeksplor perbandingan antara kelompok setelah menemukan bahwa setidaknya ada satu perbedaan signifikan dalam ANOVA. Dalam penelitian pertanian misalnya, jika peneliti menemukan berbagai jenis pupuk memiliki efek berbeda pada hasil panen, uji 2K dapat digunakan untuk menentukan jenis pupuk mana yang secara signifikan berbeda dari yang lain. Jelaskan bagaimana interaksi antara dua faktor dalam ANOVA 2 arah dapat memengaruhi hasil pertanian teknologi pertanian. Jadi, interaksi antara dua faktor dalam ANOVA 2 arah dapat mempengaruhi hasil penelitian teknologi pertanian dengan menunjukkan bagaimana efek dari suatu faktor tergantung pada level faktor lainnya. Misal, jika penelitian mengevaluasi pengaruh jenis pupuk dan metode penanaman terhadap hasil panen, interaksi yang signifikan menunjukkan bahwa efektivitas jenis pupuk tertentu dapat bervariasi tergantung pada metode penanaman yang akan digunakan. 9. Apa arti nilai P dalam ANOVA 2 arah dan bagaimana peneliti menentukan apakah hasilnya signifikan? Dalam konteks ANOVA 2 arah, nilai P adalah probabilitas yang mana digunakan untuk menentukan signifikansi statistik dari hasil analisis. Nilai P menunjukkan kemungkinan bahwa perbedaan yang diamati antara kelompok-kelompok disebabkan oleh kebetulan, bukan oleh faktor yang akan diuji. Sebutkan kelebihan dan kekurangan menggunakan ANOVA 2 arah dalam penelitian bidang teknologi pertanian.
Jadi, kelebihan ANOVA 2 arah lebih efisien dibandingkan ANOVA 1 arah. Kenapa? Karena dapat menganalisis pengaruh dua variabel independen secara bersamaan, mengurangi jumlah percobaan yang diperlukan. Yang penting untuk memahami bagaimana kombinasi perlakuan mempengaruhi hasil, seperti jenis pupuk dan metode penanaman. Kekurangannya itu, analisis bisa menjadi lebih kompleks karena melibatkan interaksi dua faktor yang memerlukan pemahaman statistik yang mendalam bagi si peneliti ini. ANOVA 2 arah memiliki asumsi yang harus dipenuhi, seperti normalitas, distribusi, dan homogenitas variansi. Pelanggaran asumsi ini dapat mengarah pada hasil yang tidak valid. Ini adalah slide terakhir dari tugas ini. Terima kasih buat teman-teman, juga Bapak yang sudah menyaksikan video ini. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.